yang tidak halal. Yang penting senang dulu, urusan yang lain itu ntar aja. Maka kadang pemikiran Kristen sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Ada banyak orang yang melihat orang sukses, ya orang kaya, wah pengen juga jadi orang kaya, pengen jadi sukses, padahal dia nggak tahu bahwa proses di belakang itu begitu sulit. Berjuang itu dari nol untuk membangun usahanya, merintis usahanya itu berjuang luar biasa. Tapi kadang orang dia hanya enaknya saja, penampakan luarnya saja, dan dia mau gapai itu. Gak peduli dengan cara instan, gak peduli harus terlibat dengan cara-cara ilegal. Maka orang narkoba, maka orang prostitusi, maka orang menipu, maka orang menempuh cara-cara yang tidak Tuhan kehendaki. Bahkan banyak orang yang ikut trading, banyak orang yang ikut judi untuk yang namanya supaya menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu, kita kembali ke teks firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal penting yang kita mau belajar tentang pintu kebenaran. Tentang pintu kebenaran. Pintu kebenaran yang kita baca, yang dibahas oleh pemazmur. Teks ini yang pertama-tama sedang berbicara tentang satu hasrat, satu kerinduan seseorang untuk memasuki tempat kudus Tuhan. Maka pemazmur berkata, bukakanlah pintu kebenaran. Kata bukakanlah itu bukan perintah, tapi itu satu permohonan. Please, tolong buka pintu kebenaran, gerbang pintu kebenaran. Aku mau masuk. Ini kerinduan yang dalam dari seorang pemazmur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aku ingin masuk sekali ke pintu gerbang, baik ke rumah Tuhan. Bukalah pintu gerbangnya. Aku ingin menaikkan syukur di sana. Aku mencurahkan segala kemuliaan, pemuliaan, pengagungan bagi Tuhan di sana. Saudara, makna pertama sekali lagi pintu kebenaran teks ini tentang bait suci. Dalam konteks pada masa kita adalah gereja kita. Kenapa disebut pintu gerbang kebenaran Bapak Ibu? Dalam konteks perjanjian lama, pintu kebenaran itu, pintu gerbang bait suci itu tertutup bagi orang-orang kafir. Tertutup bagi orang tidak bersunat, tertutup bagi orang asing, tertutup bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Tertutup bagi kelompok-kelompok tertentu. Mereka tidak boleh mendekat ke bait suci. Pintu bait suci itu hanya akan terbuka bagi umat Israel saja, bagi umat pilihan Tuhan saja. Bapak Ibu, adalah gambaran bahwa kita nggak boleh sembarangan masuk ke rumah Tuhan. Kala itu bait suci begitu sakral, begitu mulianya bait Tuhan. Maka ketika orang mau datang, dia harus bermohon untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika kita diberi kesempatan datang ke bait Tuhan, ketika kala itu mereka diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, maka bangsa Israel harus datang dengan sikap hormat, harus datang dengan sikap sungguh-sungguh, harus datang dengan sikap yang sangat serius. Mereka harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kita, perjanjian baru kemudian ada satu paradigma yang diubah oleh kehadiran Tuhan Yesus. Maka rumah Tuhan terbuka untuk bangsa mana saja. Rumah Tuhan terbuka untuk suku mana saja. Latar belakang tradisi mana saja, latar belakang kepercayaan mana saja, rumah Tuhan terbuka secara universal. Tidak ada pembatasan, tidak ada penolakan. Bahkan salah satu amanat Tuhan Yesus, jadikan segala bangsa muridku, segala bangsa, dari suku, dari berbagai kepercayaan, beritakan Injil kepada mereka dan baptislah mereka di dalam namaku. Namun demikian Bapak Ibu, walaupun gereja ini bisa berlaku untuk universal, bukan berarti arti gereja itu menjadi berkurang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa rumah Tuhan bukan berarti rumah yang sembarangan. Gereja bukan menjadi rumah yang gampangan, yang murahan, yang bisa kita perlakukan secara serampangan dengan tidak hormat. Gereja adalah bait Tuhan. Gereja adalah bait kudus Tuhan.
maka setiap orang harus datang dengan sikap hormat. Setiap orang harus datang dengan sikap sujud menyembah, dengan sikap merendahkan hati. Tujuannya jelas, untuk mengagungkan, kata pemazmur, untuk memuji-muji Tuhan, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Itulah tujuan kita. Kita menyembah Tuhan di baiknya. Kita ingin menikmati hadiratnya dengan sungguh-sungguh, tapi juga ingin menikmati persekutuan di antara semua orang percaya yang Tuhan masukkan dalam gerejanya menjadi keluarga persekutuan kita. Ada orang berkata, kan mengagungkan Tuhan tidak hanya di rumah Tuhan, di mana saja boleh. Saya setuju. Kita bisa menyembah Tuhan di rumah kita, kita bisa menyembah Tuhan di jalan, kita bisa menyembah Tuhan tempat bekerja kita. Ya, saya setuju. Tapi kalau itu dijadikan menjadi alasan bahwa dia tidak datang ke rumah Tuhan, itu adalah cara berpikir yang sangat keliru, cara berpikir yang sangat sesat. Izinkan saya bertanya, kenapa Tuhan menyuruh Daud dan mempersiapkan, kemudian dilakukan oleh Salomo untuk membangun rumah Tuhan? Kalau memang di mana saja bisa menyembah, kenapa Tuhan harus membangun itu? Repot-repot membangun bait suci. Dan kalau kita lihat bait suci dibangun dengan begitu megah, didesain oleh Allah sendiri, dan itu biayanya begitu fantastis untuk membuat satu rumah bagi Tuhan, di mana umatnya bisa beribadah di sana sebagai simbol kehadiran Tuhan. Bait suci ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan hadir di gerejanya bersama-sama dengan setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari sini kita bisa memperhatikan tujuan Tuhan memerintahkan dengan jelas supaya kita menguduskan hari Sabatnya, memerintahkan setiap orang yang percaya untuk datang melalui pintu gerbang bait Tuhan, masuk menikmati hadiratnya lebih dalam lagi dalam rumah Tuhan. Itu berarti bait Tuhan di dunia ini punya posisi yang sangat penting di hati Tuhan. Bait Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan punya posisi yang sangat penting di hati Tuhan. Maka dia rancang sendiri, dia desain sendiri, dan itu diberikan kepada Salomo secara mendetail. Dia rancang itu di tempat pembentukan, di tempat persekutuan, di tempat umat Tuhan digembalakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita tidak menjadikan rumah Tuhan menjadi satu posisi yang penting di hati kita, tidak menjadikan rumah Tuhan menjadi satu posisi yang penting di pikiran kita, kita berdosa kepada Tuhan. Kita berdosa besar kepada Tuhan. Karena di hati Tuhan saja bahwa rumah Tuhan di dunia ini adalah satu tempat yang ada di hatinya, hanya ada di dalam tujuannya yang sangat urgen, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu saya sangat rindu, mari setiap kita menjadikan bait Tuhan ini, gereja GAK ini, sebagai satu tempat yang punya posisi penting di hati kita, yang punya posisi penting di doa kita, yang punya posisi penting di hidup kita, yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita dukung, yang kita rawat, yang kita perbaiki, yang kita kembangkan, yang kita majukan bersama-sama. Sekarang gereja kita sedang diperbaiki. Kalau kita menoleh ke belakang, itu belum selesai, tapi saya sangat berbangga melihat itu menjadi jauh lebih baik. Beberapa tahun yang lalu kita menutupi itu dengan banner karena dindingnya keropos, lapukan dan bau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dicat pun tidak bisa karena dindingnya sudah lapuk. Kalau rumah kita lapuk, kita pun mau memperbaiki rumah kita kan? Apa kamar dinding kamar kita yang sudah lapuk kita pertahankan? Kita upayakan mengumpulkan uang supaya bisa memperbaiki dinding yang lapuk itu. Itu rumah kita. Apalagi rumah Tuhan. Kita biarkan begitu saja, kita berdosa dan kita tidak menjadikannya menjadi tempat yang punya posisi di hati kita. Puji Tuhan, sedikit demi sedikit bait Tuhan ini diperbaiki. Bukan kita mau sok-sokan punya uang, mau sok-sokan
mau bergaya-gaya. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi mari kita kembali ke posisi awal. Pemakna kehadiran baik Tuhan di dunia ini ada di posisi hati Tuhan yang sangat penting. Kita akan mendesain ulang ini. Kenapa didesain? Bapak Ibu lihat lantai kita. Ini menjadi pergumulan kita. Kalau rumah kita aja kita upgrade, punya keramik yang bagus, kenapa kita nggak punya beban mengupgrade lantai kita yang sudah tertinggal jauh? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan mau untuk sombong-sombongan, tetapi ini hal yang paling penting menurut saya. Itu salah satu bukti bahwa rumah Tuhan yang ada di posisi di hati Tuhan, posisi yang penting di hati Tuhan, ternyata juga ada di hati kita. Bagian belakang kita sudah bagus, sangat bersyukur, sangat bangga dengan hal itu. Dan masih ada tugas-tugas berikutnya. Di atas sedang diperbaiki, di atas sedang. Karena kalau nggak diperbaiki kan bocor, Bapak Ibu. Maklum bangunan gereja kita sudah lama, 70 tahun. Sedang diperbaiki di atas. Semuanya butuh tenaga, pemikiran, dan juga biaya. Siapakah yang akan berbeban untuknya? Bukan orang lain di luar sana, tapi kita semua, sedikit banyak kita berpartisipasi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pintu kebenaran di sini juga berbicara tentang pintu gerbang surga. Setiap kita harus merindukan pintu gerbang surga dibukakan bagi kita. Lagu tadi katakan bahwa hidup ini susah kita terkam. Semuanya perjalanan kita suatu saat akan berhenti. Dan kemanakah kelanjutan kehidupan kita? Hanya ada dua, surga dan neraka. Kita akan melangsungkan kehidupan kita di surga dan neraka. Maka setiap hari kita mesti rindu bahwa gerbang surga itu dibukakan untuk kita. Kita sudah menerima keselamatan, puji Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Orang yang merindukan gerbang surga akan terlihat di dalam dia mengerjakan keselamatannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita hanya merindukan surga, tapi kita tidak menampakkannya di dalam kehidupan yang berjuang, kehidupan yang terus berkorban, kehidupan yang terus bekerja keras, bahkan pikul salib menderita untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di surga kita akan melanjutkan kehidupan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh. Kita akan melanjutkan kehidupan kita yang kekal, melanjutkan penyembahan kita yang kekal, pujian kita yang kekal, kehidupan kita yang kekal. Kita akan lanjutkan di sana. Saudara, kerinduan akan surganya harus kita nyatakan dengan daya juang kita tiap-tiap hari. Kita mengerjakan keselamatan kita yang kita sudah terima dengan iman, dan iman itu dianugerahkan oleh Tuhan. Kita harus berupaya hidup lebih saleh, Bapak Ibu, berjuang hidup lebih kudus, hidup lebih benar, lebih melayani, lebih beribadah, lebih bermanfaat, lebih berkorban lagi untuk Tuhan. Maka mari kurang-kurangi amarah kita, mari kurang-kurangi kebohongan kita, kemalasan kita, sifat apatis kita, mari kita kurang-kurangi. Mari kita kurangi nafsu kita, dendam kita, pelitnya kita, gosipnya kita, fitnah-fitnahannya kita. Mari kurang-kurangi itu. Tapi perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah bermurah hati, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah melayani, perbanyaklah waktu untuk bersama dengan Tuhan. Itulah artinya kita merindukan pintu gerbang surga. Kalau kita nggak melakukan itu, sebenarnya kita sedang tidak merindukan pintu gerbang surga dibukakan untuk kita. Kita sedang merindukan pintu gerbang neraka, dan kita akan ke sana. Keselamatan itu yang Tuhan beri bagi kita tidak fasih, tetapi ada. Yang ketiga, pintu kebenaran di sini juga berbicara tentang Yesus yang diutus oleh Tuhan sebagai jalan satu-satunya keselamatan, sebagai jalan satu-satunya menuju surga, sebagai jalan satu-satunya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu,
kita harusnya mesti bersyukur setiap hari. Karena pintu itu telah dibukakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dibukakan, Dia telah memberikan anugerah iman di hati kita untuk bisa percaya kepada Dia. Bahwa saya percaya Dia Yesus satu-satunya yang aku andalkan, yang aku imani, bahwa hanya di dalam Dia ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Tapi kita mesti ingat terus menerus bahwa keselamatan itu diberikan dengan pengorbanan yang super duper luar biasa. Pengorbanannya luar biasa, Bapak Ibu, pengorbanannya. Pintu surga itu tadinya tertutup oleh karena dosa kita. Dan Yesus dalam membuka pintu yang tertutup itu, Dia mesti kasih dirinya, Dia mesti korbankan nyawanya, Dia mesti mati di kayu salib supaya pintu gerbang yang tertutup itu terbuka. Berarti nggak main-main, Bapak Ibu, keselamatan itu. Tidak main-main. Pintu itu dibuka hanya oleh salib, hanya oleh karya Tuhan Yesus. Kita sudah putus. Gak ada pintu menuju jalan itu lagi. Dosa kita membentengi kita. Tidak seorang pun yang bisa ke sana. Tapi Tuhan Yesus buka pintu itu dengan mengorbankan dirinya, dengan mengambil alih semua dosa kita di pundaknya. Bayaran untuk membuka pintu itu, setorannya begitu mahal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nyawanya, nyawa anak tunggal Bapa. Tuhan Yesus datang, diutus dari surga, datang mengunjungi bumi ini. Ketika Dia mengunjungi bumi ini, Dia harus tanggalkan segala haknya, tahtanya, kemuliaannya, keagungannya. Dan Dia memakai baju manusia. Dia memakai peralatan makan manusia. Dia memakai rumah manusia yang sederhana. Dia lahir dari manusia. Bahkan Dia mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Bahkan lebih lagi, Ia harus menjalani hukuman paling kejam yang dipunya manusia, yakni disalibkan. Salib bagi manusia adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap. Dan Dia harus memakai hukuman manusia itu untuk membuka pintu gerbang kebenaran itu. Bahkan manusia-manusia yang diciptakannya pun menolaknya, pun menghujatnya, pun menyalibkannya. Saudara, Kristus adalah jalan satu-satunya, pintu satu-satunya dari manusia ke Tuhan, dan pintu satu-satunya dari surga kepada domba-dombanya. Ingat, Kristus adalah pintu satu-satunya dari bumi ke surga, dan pintu satu-satunya dari surga menuju bumi, menuju manusia. Tidak ada jalan yang lain. Dalam Mazmur 69 ayat 28, pemazmur begitu bersukacita, penuh kemenangan karena pintu kebenaran yang telah begitu lama kekunci, begitu lama tertutup, lama diketok-ketok, akhirnya sekarang dibuka. Nubuatan-nubuatan tentang lahirnya Kristus yang didoakan, yang diserukan, yang dinantikan oleh nenek moyang kita, akhirnya dibukakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau kita lihat di sini, pemazmur berjanji akan selalu mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan Tuhan yang telah dengan rela hati membuka pintu gerbang kebenaran itu. Maka pemazmur katakan, aku hendak bersyukur kepada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sudah melihat pintu gerbang kebenaran itu dibukakan baginya, seharusnya kita akan selalu punya alasan untuk senantiasa memuji Tuhan. Setiap orang yang telah menyaksikan bahwa pintu gerbang surga telah dibukakan bagi dia melalui Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita punya alasan untuk selalu mengucap syukur bagi Dia.
Karena dia telah menggenapi rencananya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yang terakhir, pintu kebenaran diumpamakan sebagai batu yang dibuang, namun menjadi batu penjuru. Dan Alkitab bilang ini pun datangnya dari pihak Tuhan. Makna pertama dari batu yang dibuang dan batu penjuru, pertama-tama, walaupun dalam artian yang minor, itu ditujukan kepada Daud, berkaitan dengan Daud. Tadinya Daud adalah batu yang ditolak oleh Saul, batu yang ditolak oleh bangsa Israel, bahkan penasihat Saul. Namun dari pihak Tuhan, Allah mengangkat Daud menjadi raja, menjadi batu utama untuk membangun Israel kembali. Nah, apa yang terjadi pada Daud ini, inilah yang disebut sebagai tipologi atau gambaran yang akan terjadi pada Kristus. Dan inilah yang paling utama dari makna batu yang dibuang dan batu penjuru. Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang ditolak. Kalau Petrus itu langsung hubungkan, yang ditolak oleh tukang bangunan itu dihubungkan langsung dengan para ahli Taurat, dihubungkan langsung oleh para imam, dihubungkan langsung dengan para ahli Farisi dan raja bangsa-bangsa. Bahkan umat Tuhan menolak Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Ketika Tuhan datang, banyak orang, bukan hanya umat biasa, tapi para tokoh-tokoh iman yang tidak mau membangun imannya di atas Tuhan Yesus. Mereka tidak bersedia bergabung untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menggunakan nama Tuhan Yesus untuk apapun dalam hidup mereka. Mereka ingin terus-menerus melanjutkan pembangunan kehidupan mereka di atas iman mereka yang lama, di atas kesombongan mereka, di atas kepongahan mereka, dan di atas ambisi-ambisi mereka. Mereka tidak mau membangun perjalanan imannya di atas Tuhan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup mereka. Mereka mau melangsungkan hidup mereka dengan cara mereka sendiri, tidak mau memakai cara Tuhan. Mereka nggak mau libatkan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi walaupun demikian, dari pihak Tuhan memang dia ditentukan untuk menjadi raja, ditentukan menjadi batu penjuru bagi gerejanya, bagi umatnya yang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah batu penjuru. Artinya Tuhan Yesus adalah dasar yang paling pokok dalam membangun baitnya, membangun gerejanya di muka bumi ini. Maka dia adalah kepala gereja kita. Di atas dasar itulah kita membangun gereja ini. Maka bangunan bait suci bisa kuat. Sekalipun ada badai menghempas, orang percaya tidak terhempas. Gereja Tuhan tidak akan terhempas, namun semakin luas jangkauannya. Nah, karena gereja sudah tidak menjadikan lagi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya landasan dalam membangun pengajarannya, membangun pelayanannya, tapi digantikan dengan kepentingan diri sendiri, digantikan dengan menjadi alat bisnis, dijadikan menjadi alat untuk membanggakan diri, mencari keuntungan-keuntungan pribadi, maka kita sedang menolak Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Di TikTok saya melihat satu gereja di Belanda. Kemarin saya menonton satu TikTok, satu gereja di Belanda. Saya sebenarnya mau tayangkan, tapi dari malam kondisinya tidak baik gitu ya. Itu gereja itu sangat bagus. Akhirnya tidak ada orang beribadah. Tidak ada orang beribadah. Gereja Tuhan tidak punya posisi penting lagi di hati orang percaya. Pemerintah melihat itu bangunan bagus, dan pemerintah Belanda melihat ini nggak mungkin bisa dipelihara terus menerus dengan uang negara, nggak mungkin dihancurkan juga, maka dialihkan fungsi
menjadi toko buku, menjadi tempat restoran, dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena orang percaya di sana tidak menjadikan lagi baik Tuhan di dunia secara fisik ini sebagai posisi yang penting di hati. Tidak membangun pengajaran lagi, tidak membangun imannya lagi di atas dasar Tuhan Yesus sebagai pokok dalam membangun baik. Yang kedua, batu penjuru berbicara tentang Yesus adalah dasar berpijak iman setiap orang percaya, dan pasti akan membawa umatnya makin teguh imannya, tidak akan goyah. Maka seperti lagu tadi, teguh sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak pernah berpikiran untuk meninggalkan Yesus apapun alasannya, apapun tantangannya, apapun godaannya, apapun bentuk salib yang dipikulnya. Saudara, itu yang kedua. Makna yang ketiga dari batu penjuru, Tuhan Yesus adalah dasar untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan gerejanya, kelangsungan kehidupan umatnya. Jadi keberlangsungan iman kita, keberlangsungan kehidupan gereja ini terletak, harus dibangun di atas dasar Tuhan Yesus. Keberlangsungan iman kita harus terus berjalan. Gak boleh berhenti beriman, gak boleh berhenti percaya. Kalau kita berhenti, sia-sialah semuanya. Maka begitu penting pembinaan, keberlangsungan pembinaan iman orang percaya yang terus dikerjakan oleh gereja. Maka diundanglah hamba Tuhan, dipilihlah majelis, dipilihlah para pelayan-pelayan, supaya keberlangsungan pembinaan, penggembalaan umat Tuhan itu tidak menjadi putus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka harus ada orang yang rela melayani dalam gerejanya, dan kita semua adalah orangnya. Terbebankah kita mengambil pelayanan di bidang-bidang yang gereja kita sudah siapkan? Maukah Bapak Ibu menjadikan Yesus sebagai batu penjuru yang menjadi dasar kita bangun hidup berusaha, kita bangun hidup rumah tangga, kita bangun hidup melayani, kita bangun hidup berpacaran, kita bangun hidup dalam semua aspek di atas batu penjuru, yaitu Yesus yang kita libatkan, dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Maukah engkau? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari angkat satu pujian di Golgota. Yang lagu tadi yang di Golgota tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
kebenaran itu, pintu gerbang surga itu telah dibukakan bagi kita dengan cara yang termaktub dalam bait-bait lagu pujian ini. Hina dan derita, dia mati bagi kita. Tergantung dia di sana, curahkan darahnya yang kudus. Dalam refnya dikatakan, tanggung salib yang hina diganti mahkota mulia. Itulah pola yang Tuhan Yesus buat, dan itulah pola yang seharusnya kita jalani. Tinggikan salibnya, lakukan kebenarannya, walaupun dengan daya juang yang luar biasa, untuk menyalibkan segala keinginan daging dalam hidup kita. Dan sebagai balasan dari mahalnya setoran dan harga untuk membuka kunci pintu surga itu, nyawa, maka balasan dari kita adalah ada di bait yang ketiga. Pada salib itu aku akan setia Tuhan. Pada salib itu aku akan menanggungnya sepanjang hidupku. Karena aku yakin Engkau akan datang. Engkau akan membawaku kepadamu, ke rumahmu yang penuh mulia itu. Mari nyanyikan dengan penuh iman. Oh, kita merindukan rumah yang penuh mulia itu, ayat yang ketiga. Pada salib itu bukan saja selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ya, ia akan datang. Ia akan datang pula, bawamu padanya, ke rumahnya yang mulia. Maka tinggikanlah salibnya, maka tinggikan salibnya. Tolong kami Tuhan, sampai berjumpa dengan Dia. Rumah tanggung salib yang hina, terdiam di mahkota mulia. Saya berikan Bapak Ibu berdoa 1 menit 2 menit, meresponi firman Tuhan dan meresponi pujian ini. Maukah Bapak Ibu menjadi seseorang yang merindukan rumah Tuhan ini, merawatnya, menjadikannya dalam posisi yang penting di hati kita, sehingga kita mendoakannya, peduli kepadanya, berpartisipasi di dalamnya, bergumul bersama di dalamnya. Mari bersyukur dan mari terus menantikan pintu kebenaran yang telah dibuka bagi kita melalui Yesus Kristus, yang dengan harga yang begitu tak terhingga. Hina, tapi digantikan kemuliaan. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, mungkin kita akan mengalami banyak pergolakan, pergumulan, kehinaan, penderitaan yang hebat, pengorbanan yang hebat. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Namun itu tidak sia-sia.
di bawah, menggantikan semuanya itu, digantikan olehnya menjadi kemuliaan. Mari terus merindukan surga dengan cara mengerjakan keselamatan kita, supaya kita mengejar kekudusan, kita mengejar kesalehan, mengejar perbuatan-perbuatan baik sebagai satu bukti nyata. Kita merindukan surga, kita merindukan keberlangsungan hidup kita kekal di sana sebagai orang-orang yang udah ditebus oleh Tuhan. Maka bukti kita salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, ketika tiba kota mulia. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pintu kebenaran-Mu. Terima kasih untuk surga-Mu. Dan terima kasih untuk bayi Tuhan gereja di akar, sebagai bukti fisik yang Tuhan bangun di dunia ini, di kota Palembang ini. Tuhan tolong kami mencintainya. Tuhan tolong kami merindukan surga-Mu. Tuhan tolong kami setia sampai akhir memikul salib-Mu. Terpuji Engkau untuk firman-Mu. Mohon sempurnakan untukku dan untuk Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman yang telah disampaikan oleh semuanya. Dari saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan memberikan yang terbaik, kita mau angkat pujian bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia bergerak di kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena karya salib-Mu Tuhan, Engkau telah tebus dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mati bagi kami. Biarlah kami orang yang berdosa ini Tuhan, kami boleh lebih menghargai akan pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh semakin rindu berada di jalan-Mu Tuhan, boleh tinggal diam bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari di mana tuntunan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan di sepanjang jalan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar Tuhan dari firman-Mu pada hari ini jangan berlalu begitu saja, tapi biarlah Tuhan kami boleh lebih semakin mengenal pintu kebenaran, ya Tuhan, satu di dalam Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap menolong kami di dalam setiap perjalanan kami selanjutnya, hari-hari kami yang tidak kami ketahui, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang terlibat langsung di dalam setiap karya-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk saudara-saudari kami Tuhan, mungkin dari keluarga kami Tuhan yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah mereka boleh kami bawa Tuhan untuk bisa bersama-sama mengenal akan karya salib-Mu Tuhan, pintu kebenaran itu Tuhan. Jagalah iman kepercayaan kami Tuhan, kuatkan kami agar kami boleh tetap setia di dalam Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah tumpuan hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu saja Tuhan kami menyembah, dan kami bawa sebagian dari apa yang telah kami terima selama ini Tuhan. Biarlah berkat itu Tuhan boleh terus mengalir, boleh terus melimpah di dalam kehidupan kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima dipersilakan duduk kembali. Saat ini saya akan bacakan wacana gereja Minggu 24 Maret 2024. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Tuhan melalui nomor handphone yang tertera. Kemudian total persembahan yang diterima oleh gereja pada hari Minggu tanggal 17 Maret yaitu Rp8.232.000, untuk mobil Rp1.555.000, untuk AYC Rp1.000.000, untuk pembangunan Rp5.700.000, dan untuk diakonia Rp200.000. Terima kasih atas persembahan sedang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dapat juga ditransfer ke rekening yang tertera. Berikutnya info kelas katekisasi. Kelas katekisasi telah dimulai, dan bagi Bapak Ibu yang masih mau mendaftar dapat menghubungi Pendeta Daniel Ferry. Berikutnya gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gisela Henry Lidiati pada tanggal 24 Maret, Bu Winda Carolina tanggal 25 Maret, dan adik Clara Natania Antoni. Kemudian kepada Bapak Xiaomi tanggal 28 Maret dan Saudari Dela Verita, dan kepada Ibu Mega Rawani pada tanggal 30 Maret. Ada bekal dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Berikutnya doa puasa Prapaskah. Doa puasa Prapaskah akan diadakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Puasa akan dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 6 sore, dan akan diadakan buka bersama di gereja pada pukul 6 sore. Seusai buka bersama akan dilanjutkan dengan perenungan Paskah sampai dengan pukul 7.30. Kemudian rangkaian ibadah Paskah pada hari Kamis tanggal 28 Maret pukul 7 malam akan diadakan ibadah malam sengsara. Dalam ibadah akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dress code-nya adalah baju warna putih. Kemudian hari Jumat tanggal 29 Maret ibadah akan diadakan pada pukul 10 pagi.
paspor hitam. Kemudian hari Minggu 31 Maret ibadah akan diadakan pada pukul 10 pagi dengan dress code warna merah. Berikutnya info AYC bagi anak ataupun tetangga ataupun adik yang mau mengikuti kegiatan AYC atau Belajar Camp ini dapat mendaftar kepada saudari Valen ataupun saudari Cindy dengan biaya pendaftaran remaja sebesar 150.000 dan pemuda 350.000 rupiah. AYC akan diadakan itu pada tanggal 10 sampai 12 April. Kemudian berikutnya info doa. Bagian doa akan diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam dan bagi yang membutuhkan penjemputan dapat menghubungi Diaken Ajan. Berikutnya gereja membuka kesempatan pada setiap kita yang mau terlibat dalam pelayanan liturgis ataupun sidang. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 31 Maret. Bagi yang terindu dan terpanggil dapat mendaftarkan diri kepada Penatua Victoria ataupun Diaken Sherry. Kemudian saya akan bacakan doa pelayanan untuk rangkaian Paskah pada tanggal 28 Maret di hari Kamis. Pengkhotbah Pendeta Daniel Ferry, liturgis Diaken Stephen, doa syafaat Evangelis Maya, doa syukur Diaken Ajen, singer Bapak Edi, Bapak Ivan dan Bapak Antoni, tim musik Saudari Clarissa, Juju dan Diaken Peyo. Karakter pertama Bapak Antonius dan Bapak Tabri menyambut Diaken Herina, LCD Evangelis Lady. Kemudian pada tanggal 29 Maret ibadah Jumat Agung Pengkhotbah Evangelis Maya, liturgis Diaken Lucy, doa syafaat Penatua Yohanes Sugandi, doa syukur Evangelis Reni, singer Diaken Novi, Saudari Cynthia dan Saudari Aurel, tim musik Saudari Clarissa, Juju dan Diaken Peyo. Karakter pertama Ibu Novi dan Ibu Justina menyambut Ibu Suwati, LCD Saudari Elisa. Kemudian pada tanggal 31 Maret ibadah Paskah hari Minggu, pengkhotbah Pendeta Daniel Ferry, liturgis Penatua Victoria, doa syafaat Penatua Rusmiati, doa syukur Diaken Stephen, singer Diaken Ferdina, Ibu Yenian, Saudari Elisa dan Saudari Candice, tim musik Saudari Clarissa dan Diaken Theo. Kolektor pertama Bapak Amir dan Bapak Hasan. Kolektor kedua Bapak Boy dan Bapak Roy dan Bapak Andi menyambut Diaken Ajan, LCD Diaken Novi. Kemudian pokok doa sepanjang 1 minggu kita berdoa dan bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kemudian berdoa untuk bangsa dan negara. Kemudian doakan juga untuk gereja, rangkaian ibadah Paskah mulai dari besok sampai dengan hari Minggu nanti. Kemudian doakan renovasi ruang ibadah yang sedang berlangsung, akan rencana untuk merenovasi ruang sekolah minggu. Kemudian berdoa untuk pembangunan gedung bakal pos Talang Betutu. Doakan juga untuk pos Tampung serta gedung yang dibutuhkan untuk beribadah. Kemudian doakan untuk jemaat yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan dan berdoa untuk penambahan jiwa baru. Demikian warta gereja kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian untuk saya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah terus pandang kepada Yesus Tuhan kita. Dia adalah pintu, jalan keselamatan dan kebenaran. Biarlah kiranya hati kita terus merindukannya, sehingga kita dengan sungguh hati mencari Tuhan dan memberi kehidupan kita yang sudah diselamatkan di dalam berkat dan anugerahnya. Kita boleh melayani Dia seumur